Tepat setelah keluar dari gedung pengadilan, aku melihatnya dengan senyum bahagia menuntun selingkuhannya untuk membelikan cincin tunangan berlian. Aku tersenyum dingin dan dengan satu klik, aku membekukan dana sebesar 500 miliar rupiah. Ketika tiba saatnya untuk membayar, dia hampir pingsan melihat angka 0 di rekeningnya. 7 tahun masa mudaku, sejak zaman berbagi mie instan di kamar kos, telah aku korbankan untuk mendorong Tirta duduk di kursi direktur utama dengan kedua tanganku sendiri. Sebagai balasannya, dia melemparkan gugatan cerai ke wajahku demi membawa masuk selingkuhannya yang sedang hamil ke dalam rumah. Ibunya dengan penuh hinaan menyebutku sebagai perempuan mandul dan tidak berguna. Mereka mengusirku ke jalanan tanpa sepeser pun. Mereka pikir mereka telah merampas segalanya dariku, tapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa tepat di saat pria tak tahu diterima kasih itu menggesek kartu hitamnya untuk membeli cincin dari dana imperium bisnis bernilai 500 miliar, di hadapannya yang terbuka hanyalah jurang kehancuran. Pagi ini, langit di atas Jakarta tampak begitu biru, sangat kontras dengan atmosfer dingin di dalam ruang sidang. Bunyi ketukan palu hakim secara resmi telah memutus tali hukum yang mengikatku dan Tirta. Aku menuruni tangga pengadilan, dan tepat di belakangku terdengar langkah sepatu hak tinggi yang terburu-buru. Syukurlah, akhirnya kita menyingkirkan beban ini. Sepertinya leluhur keluarga kita yang menjaga agar kita bisa membuang pembawa sial ini dari keluarga kita. Jelita, sayang, jalan pelan-pelan supaya cucuku, pewaris keluarga ini, tidak kenapa-kenapa. Sini tasmu, orang hamil tidak boleh bawa yang berat-berat. Aku berhenti dan berbalik. Tirta mengenakan setelan jas mahal pesanan khusus dan dengan mesra merangkul pinggang selingkuhan mudanya yang bernama Jelita. Ibu Kinasih, ibu mertuaku, yang dulu selalu menengadahkan tangan kepadaku untuk setiap peser uang belanja, kini membungkuk melayani si selingkuhan. Anissa, semua urusan sudah selesai. Rumah tua di Bojonggede sudah kubalik nama ke atas namamu, supaya tidak ada yang bilang aku ini tidak punya hati. Mulai sekarang kita jalan masing-masing. Hiduplah tanpa membuat masalah dan jangan berani-berani menyebarkan gosip tentang keluargaku. Karena itu akan merusak reputasi perusahaan. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku menatap lurus ke wajah arogannya dan tersenyum tenang. Kamu bisa tenang. Rumah itu kubeli dengan uangku sendiri, saat kamu masih jadi pegawai kantoran rendahan. Jadi tentu saja aku yang menyimpannya. Dan soal reputasimu, kamu akan segera melihat sendiri berapa nilainya. Ubah nada bicaramu yang sok berkuasa itu. Kamu sudah diusir ke jalanan dengan tangan kosong. Tapi masih berlagak seperti orang penting. Perempuan yang tidak bisa memberi suaminya penerus hanyalah sampah. Untung saja Tirtaku, seorang direktur utama yang menghasilkan miliaran, menemukan perempuan muda yang akan memberikannya anak laki-laki. Memangnya sekarang kamu mau hidup dari mana? Aku mengalihkan pandanganku ke perut buncit si selingkuhan, lalu menatap wajah penuh kemenangan Tirta. Kalau begitu, selamat, Tirta. Selamat atas cucu ibu. Kuharap harta fiktif ini cukup bagimu untuk memberikannya status yang layak. Tutup mulutmu. Jelita sekarang adalah istriku. Kamu tidak berhak bicara seperti itu tentangnya. Untuk menebus segalanya, aku akan membawanya langsung ke mal mewah di Bundaran HI untuk membeli cincin berlian seharga 1 miliar rupiah yang dia sukai tempo hari. Aku akan membelinya hari ini sebagai cincin pertunangan. Ibu, mau ikut? Aku akan membelikan kalung emas bertatahkan berlian yang ibu impikan itu. Selamat berbelanja. Pilihlah cincin yang paling besar, karena kamu tidak akan selalu punya kesempatan untuk menggunakan kartumu, ucapku. Aku berbalik dan berjalan menuju tempat parkir, meninggalkan dengusan kesal mantan ibu mertuaku di belakang. Sambil masuk ke dalam mobil, aku mengeluarkan ponsel dan masuk ke sistem keamanan tingkat tinggi dari jaringan keuangan grup Cakrawala. Menatap jumlah dana raksasa yang bergerak di layar, tanpa ragu aku menekan tombol merah. Perintah untuk membekukan semua rekening pribadi dan perusahaan yang terkait langsung diaktifkan. Permainan selesai. Aku mengikuti mobil mewah Tirta menuju mal dan dengan santai berjalan ke lobi utama. Aku berdiri bersandar pada pilar marmer, mengamati area pameran dari merek perhiasan kelas atas di ruang VIP. Tirta, selingkuhannya, dan Ibu Kinasih duduk dengan nyaman di sofa beludru. Pramuniaga dengan sikap merendah menyajikan nampan berisi deretan berlian yang menyilaukan mata. Melalui etalase kaca, aku melihat selingkuhannya mencoba berlian sebesar biji kacang, menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu Tirta, seolah ragu karena harganya yang fantastis. Tirta segera mengibaskan tangan, berlagak dermawan. Apa mahalnya? Istri seorang direktur utama harus memakai berlian terbesar. 1 miliar atau 10 miliar, aku tetap akan membelikannya untukmu. Kamu akan memberiku anak laki-laki. Uang rese ini tidak ada artinya. Benar sekali,
Nak. Berikan yang terbaik untuk ibu dari pewarismu ini. Siapa juga yang tahan melihat perempuan mandul seperti Anissa, yang setelah bertahun-tahun menikah masih menuntut pembagian harta. Untung saja kamu mengusirnya dan mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Bungkus cincin ini dan tambahkan kalung seharga 800 juta itu. Anakku yang bayar semuanya hari ini. Aku menunggu momen ketika manajer toko meletakkan mesin EDC di atas meja. Tirta dengan gaya angkuh mengeluarkan kartu kredit hitam elitnya sambil mengangguk. Manajer itu tersenyum, mengetik angka 1,8 miliar rupiah, dan menggesek kartunya. Namun, tidak ada struk yang keluar. Di layar edisi muncul tulisan merah dan bunyi bip panjang tanda error. Manajer yang kebingungan itu memberitahu bahwa rekening telah diblokir atau limitnya terlampaui. Apakah Bapak ada kartu lain? Bagaimana sih cara kalian bekerja? Kartuku ini black card tanpa limit. Pemblokiran apa maksudnya? Mesin kalian yang rusak. Coba sekali lagi. Tirta meletakkan cangkir tehnya dengan kasar, sementara Ibu Kinasih mencondongkan tubuh, menatap tajam karyawan tersebut. Dengar ya, kamu tahu tidak siapa anakku ini? Dia direktur utama grup Cakrawala. Di rekeningnya ada ratusan miliar. Error macam apa? Sebentar lagi dia bisa menyuruh manajermu untuk memecatmu. Pramuniaga yang pucat karena gugup itu mengambil mesin EDC lain dan mencoba untuk ketiga kalinya. Hasilnya sama, pesan yang sangat jelas, kartu ditolak muncul di layar. Wajah Tirta berubah drastis. Dia merebut kartunya, mengeluarkan ponsel, dan langsung menelepon temannya, seorang kepala cabang bank. Halo, Kemal. Ini Tirta dari Cakrawala. Aku coba bayar pakai black cardku tapi tidak bisa. Cepat periksa, ada error apa di sistem kalian? Kalian membuatku jadi bahan tertawaan. 10 detik berlalu. Tubuh Tirta menegang. Bahunya mulai gemetar, dan wajahnya berubah seputih kertas. Apa? Dibekukan? Kamu bercanda. Aku ini direktur utama dan pemegang saham utama. Siapa yang berhak memblokir rekeningku? Tirta berteriak ke telepon. Ibu Kinasih dengan panik berlari dan meraih lengannya. Tirta, ada apa? Dibekukan bagaimana? Bagaimana dengan uangmu? Ibu, diam. Kemal, lupakan rekening pribadi. Tapi bagaimana dengan rekening perusahaan? Di mana modal kerja 500 miliar rupiah untuk proyek hari ini? Kenapa tidak ada sepeser pun di sana? Tirta mundur terhuyung-huyung, tersandung ujung meja dan hampir terjatuh. Ponselnya terlepas dari genggamannya dan hancur di lantai. Di mata pria yang beberapa saat lalu dengan arogan menghamburkan uang, kini hanya tergambar kepanikan murni. 500 miliar rupiah menguap tanpa jejak. Aku melepaskan kacamata hitamku. Perlahan kudorong pintu kaca ruang VIP dan melangkah masuk. Ketukan sepatu hak tinggiku memecah kesunyian yang mencekam dari ketiga orang itu. Ada apa, Tirta? Mesinnya rusak? Atau uangnya punya sayap dan terbang? Padahal aku sudah menyarankanmu untuk memilih berlian yang besar, karena tidak akan selalu ada saldo di rekeningmu untuk membayarnya. Anissa, apa yang kamu lakukan? Apakah ini ulahmu, Jalang? Tirta menerjang ke arahku seperti binatang buas. Dua penjaga keamanan mal langsung berdiri di belakangku. Aku maju selangkah, mendorongnya dengan kasar hingga ia terhempas keras ke sofa. Selingkuhannya menjerit histeris, memegangi perutnya dan meringkuk di sudut. Ibu Kinasih dengan gemetar menunjuk lurus ke wajahku. Kamu mengirim preman pada kami. Pelet macam apa yang kamu pakai sampai anakku tidak bisa menarik uangnya? Aku akan lapor polisi. Penjarakan kamu, dasar binatang. Polisi? Luar biasa. Telepon sekarang juga, Bu. Biar mereka menyelidiki bagaimana putra kesayangan ibu ini mendirikan perusahaan kangkang, memalsukan pembukuan, dan menggelapkan uang keluar. Kita lihat saja, apakah untuk penggelapan dana 35 miliar rupiah dia akan dapat 15 tahun penjara atau seumur hidup. Kamu bohong. Pembukuannya bersih. Kamu ini siapa berani-beraninya sok tahu. Kekuasaan eksekutif ada di tanganku. Aku punya saham mayoritas. Kamu keluar rumah tanpa apa-apa. Atas dasar apa kamu membekukan hartaku? Aku berjalan lebih dekat, mengambil kartu hitamnya dari meja, dan melemparkannya tepat ke wajahnya. Atas dasar apa? Kamu sudah lupa siapa yang menulis baris kode pertama untuk sistem Cakrawala? Kamu lupa siapa yang bermalam-malam bernegosiasi dengan firma investasi, agar mereka menyuntikkan modal dan menyelamatkanmu saat kamu tenggelam dalam utang. Tirta, kamu itu cuma boneka di panggung, yang dipajang di bawah lampu sorot. Orang yang dari awal sampai akhir memegang saham pengendali dari dana perwalian anonim, selalu aku. Tirta membuka mulutnya, tapi rasa tercekat di tenggorokannya tak membiarkannya mengeluarkan sepatah kata pun. Ibu Kinasih, mendengar anaknya bisa masuk penjara, terhuyung, memegangi dadanya,
dan merosot ke lantai. Si selingkuhan menatap dengan mata terbelalak, sama sekali tidak memahami gempa bumi macam apa yang baru saja terjadi. Melihat pemandangan menyedihkan ini, aku tidak merasakan belas kasihan sedikit pun. Apa yang mereka alami saat ini bahkan tidak sebanding dengan pecahan penghinaan yang harus aku cicipi. 7 tahun masa mudaku kupercayakan pada pria ini hanya untuk dikhianati dengan cara yang paling menjijikkan. Mengingat malam hujan setengah bulan yang lalu, saat aku menemukan noda lipstik di kerahnya, sisa-sisa kepercayaanku hancur menjadi debu. Saat itulah aku sadar bahwa pengorbanan seorang perempuan untuk pria yang tidak tahu berterima kasih hanya dianggap seperti sampah. Untuk masa lalu yang kelam itu, aku akan memaksa mereka membayar seumur hidup mereka. Setiap tragedi dalam keluarga Tirta dimulai pada hari ketika Ibu Kinasih masuk ke apartemen mewah kami dengan kardus dan karung goni dari kampung 3 tahun lalu. Badai sesungguhnya, yang hari ini mencapai puncaknya, sebenarnya mulai bersemi saat itu. Saat itu akhir November yang hujan. Cuaca Jakarta sedang mendung dan lembab. Aku sedang berdiri di dapur, memasak sup ayam kampung untuk memulihkan tenaga Tirta setelah seminggu penuh rapat malam dengan klien, ketika tiba-tiba bel pintu berbunyi. Aku buru-buru mengelap tangan di selemek dan pergi membuka pintu. Di depanku berdiri Ibu Kinasih, syarat dengan barang bawaan dan berkeringat. Tanpa menunggu aku menyapanya, dia mendorong pintu dan menerobos masuk, melemparkan tas anyaman kotor ke atas lantai kayu kami yang mahal. Dari tas yang berlumpur itu jatuhlah beberapa akar kering berpasir ke lantai. Berdiri saja seperti patung. Bawa itu ke dapur. Ini jamu penyubur kandungan khusus yang aku dapatkan dari dukun beranak di pelosok Banten. Aku sengaja pergi jauh-jauh ke sana. Kamu cuci, rebus, dan minum airnya setiap hari. Kalian sudah menikah 4 tahun, tapi perutmu masih rata. Kalau aku pulang kampung atau kumpul keluarga, semua orang selalu bertanya. Malu aku. Tidak tahu harus taruh di mana mukaku ini. Minum ini supaya kamu cepat hamil. Kamu harus melahirkan penerus untuk suamimu yang menghidupimu. Kamu makan dan berpakaian mewah. Tinggal di apartemen mahal. Tidak perlu pusing soal uang, tapi melahirkan saja kamu tidak bisa. Buat apa ada kamu? Kata-kata ibu mertuaku menusuk langsung ke jantungku seperti jarum. Aku mematung, dan tanganku secara insting meremas selemek. Suamiku yang menghidupiku. Aku makan dan berpakaian mewah. Ibu Kinasih tidak tahu. Dan mungkin seumur hidupnya tidak akan mau menerima kenyataan. Dari mana asal imperium bisnis yang dipimpin oleh putranya ini? Gelar direktur utama yang sangat ia banggakan itu. 7 tahun lalu, ketika Tirta hanyalah pemuda dari daerah yang baru lulus kuliah, punya mimpi besar tapi kantong kosong, akulah yang menjual kalung emas peninggalan almarhumah ibuku untuk memberinya modal awal. Malam-malam tanpa tidur saat aku menulis kode untuk membuat sistem manajemen properti PropTech. Hari-hari ketika aku berlarian dari satu firma investasi ke firma lainnya, mencoba meyakinkan mereka untuk memberikan pendanaan, bekerja sampai kelelahan luar biasa hingga aku berakhir di rumah sakit dengan selang infus. Tirta pandai bicara dan punya penampilan menarik, jadi aku mendorongnya ke depan untuk menjadi wajah perusahaan, sang direktur. Sementara aku dengan otak analis keuangan mundur ke balik layar. Secara diam-diam aku menciptakan jaringan keuangan, mempertahankan saham pengendali melalui perusahaan cangkang untuk melindunginya dari hiu-hiu bisnis. Ketika perusahaan melantai di bursa saham, IPO, dan nilainya mencapai 500 miliar rupiah, Tirta memelukku dan menjanjikan dunia. Dia bilang hatinya hancur melihatku bekerja begitu keras. Dia ingin aku mundur ke belakang, menjadi istri yang tenang, pergi ke spa, berbelanja, dan bersiap menjadi seorang ibu. Terlalu cinta, terlalu percaya, aku setuju. Aku melepaskan kursi wakil direktur untuk memakai celemek ibu rumah tangga. Aku tak menyangka bahwa citra sempurna ini akan mengubahku menjadi parasit di mata ibu mertuaku. Tirta keluar dari ruang kerjanya, melihat ibunya, dan dengan cepat mencoba meredakan situasi. Namun, kata-katanya membuat hatiku semakin membeku. Ibu, duduklah di sofa, istirahat habis perjalanan, minum air dulu. Kenapa ibu bicarakan urusan perusahaan padanya? Dia cuma di rumah, punya banyak waktu luang. Tidak perlu stres bekerja sepertiku. Anissa, kumpulkan jamu itu, cuci di dapur dan masak makan malam yang pantas. Akhir-akhir ini urusan perusahaan sangat membuatku lelah. Jadilah istri yang baik. Dengarkan kata ibu. Minum jamu itu dan berikan ibu seorang cucu. Pria sukses tanpa penerus terkadang dipandang buruk oleh rekan bisnis. Aku menatap pria yang berbagi ranjang denganku, merasakan hawa dingin yang melumpuhkan. Dia yang mengurus semuanya. Kalau bukan karena rencana strategis detail yang diam-diam kususun dan kukirimkan ke email pribadinya setiap malam, apakah kursi direktur utamanya akan bertahan dari dewan komisaris? Aku membungkuk.
memungut dari lantai setiap potongan akar jamu yang kotor oleh pasir dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku menekan kehinaan ini di dasar jiwaku, meyakinkan diriku bahwa Tirta hidup di bawah tekanan, bahwa ibunya berasal dari kampung dan punya pemikiran kuno. Aku menggunakan seluruh toleransi seorang istri yang sedang jatuh cinta untuk menutupi retakan di rumah kami yang semakin membesar. Tapi kesabaran seorang perempuan tidak akan pernah memenangkan rasa terima kasih dari orang-orang yang pada dasarnya egois. Sejak hari ibu mertuaku pindah permanen ke Jakarta, hidupku berubah menjadi siksaan mental tanpa henti. Anissa, berapa harga gaun ini? 3 juta rupiah. Kamu gila, kamu mau membuat anakku bangkrut, kamu tidak bekerja. Kamu tidak bawa uang sepeser pun ke rumah. Tapi kamu menghamburkan uang ke kiri dan kanan. Uang Tirta itu darah dan keringatnya, bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Coba introspeksi dirimu, bagaimana kamu menjalankan peran sebagai istri. Aku di kampung membesarkan 5 anak, mengurus sawah sendiri, dan tidak menghabiskan uang sepeser pun untuk diriku sendiri. Aku mendengar ini setiap hari. Ibu Kinasi memeriksa setiap struk dari supermarket, mengamati setiap barang yang kubeli. Sampai pada titik di mana dia dengan kurang ajar membongkar lemariku dan mengambil tas-tas bermerekku, yang dulu kupakai untuk pertemuan bisnis. Lalu mengirimkannya ke keponakannya di kampung, dengan alasan karena aku cuma di rumah, aku toh tidak membutuhkannya. Tirta tahu semuanya, tapi selalu memilih diam atau memihak ibunya. Anissa, tahan sedikit. Ibu sudah tua, seumur hidupnya dia berhemat. Lagi pula, perusahaan sedang butuh uang tunai, jadi kalau kamu belanja lebih sedikit, itu lebih baik. Aku sudah cukup stres di kantor. Masa pulang ke rumah masih harus mendengar kalian bertengkar. Jadilah istri yang penurut di rumah, supaya pikiranku tenang. Jadilah istri yang penurut di rumah. Kata-kata itu menjadi hukuman seumur hidup bagiku. Aku mulai menyadari bahwa di mata Tirta, aku bukan lagi rekan yang membangun imperium bersamanya. Aku bukan penyelamatnya. Aku telah menjadi pajangan tak berguna bagi mereka, pembantu gratis, dan mesin pencetak anak yang rusak. Namun yang terburuk adalah, saat aku dipaksa untuk menanggung kezaliman ibu mertuaku dengan dalih membangun kebahagiaan keluarga, dia menggunakan uang yang kuhasilkan untuk membiayai idaman kotornya yang lain secara diam-diam. Setengah bulan yang lalu, badai tak terduga melanda Jakarta. Tirai hujan dan angin menghantam keras jendela kaca penthouse kami. Saat itu jam 2 pagi, aku duduk meringkuk di sofa, berselimut tipis, menatap kosong ke layar TV yang menayangkan program membosankan. Kenyataannya, pikiranku seperti benang kusut. Tirta memberitahuku bahwa dia ada makan malam bisnis penting dengan mitra luar negeri dan mungkin akan menginap di hotel. Dulu aku akan mempercayainya tanpa ragu, tetapi selama beberapa bulan terakhir, intuisi perempuanku mengirimkan sinyal bahaya. Bau manis dan pekat parfum wanita, Chanel No. 5 di jasnya, pengeluaran tersembunyi di kartu kreditnya, panggilan telepon larut malam yang cepat-cepat ditolaknya. Kunci elektronik berbunyi. Pintu terbuka dan Tirta masuk. Dia basah kuyup, dia bau alkohol kuat bercampur parfum Chanel nomor 5. Dia berjalan terhuyung-huyung, sama sekali tidak memperhatikan bahwa aku duduk di sudut yang gelap. Dia melempar jasnya ke kursi dan langsung menuju kamar mandi. Terdengar suara air mengalir dari shower. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di meja kaca mulai bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. Kata-katanya menghantamku seperti mata pisau. Mas, sudah mandi? Jagoan kecil kita hari ini nendang keras banget. Anak cowok kita pasti kangen papanya. Besok harus bawa aku lihat villa di Pondok Indah ya. Ibu bilang kamu bakal belikan rumah besar untukku dan dedek bayi supaya kita nyaman. I love you sejuta kali. Aku merasakan hantaman palu tepat di dadaku. Telingaku mulai berdenging. Mas, anak cowok kita. Ibu bilang kamu bakal belikan rumah besar. Tubuhku mulai gemetar. Aku mengambil ponsel itu dan membukanya dengan sidik jarinya Tirta yang dulu secara diam-diam aku daftarkan. Sebuah dunia yang kotor, kejam, dan keji terbuka di depan mataku. Pesan-pesan SMS mesra, foto bukti transfer bernilai ratusan juta rupiah, foto USG yang dengan jelas mendeskripsikan janin laki-laki berusia 12 minggu, dan yang terburuk pesan dari Ibu Kinasih kepada perempuan itu. Jelita, makan yang bergizi supaya kamu melahirkan cucu yang kuat untukku. Tirta sudah mengurus pembagian harta dengan si mandul di rumah. Sekitar 2 minggu lagi aku akan menendangnya ke jalanan. Dan kamu bisa resmi pindah ke sini. Istrinya itu bodoh, dia tidak tahu apa-apa. Aku merosot ke lantai yang dingin. Semuanya berputar di depan mataku. Ternyata aku tidak hanya dikhianati oleh suamiku. Tetapi aku juga menjadi korban konspirasi seluruh keluarganya yang memanfaatkanku, dan berencana membuangku tanpa berkedip.
Mereka mengambil uangku untuk membelikan villa bagi orang ketiga. Mereka berencana mencuri semua yang telah kuperjuangkan dengan susah payah. Air mata mengalir di pipiku. Bukan karena penyesalan atas cinta yang mati, tetapi dari kebencian murni yang melumpuhkan, dari kemarahan pada kepolosanku sendiri. Aku mengorbankan diriku untuk orang-orang yang hatinya adalah binatang buas. Pintu kamar mandi terbuka. Tirta keluar berbalut handuk, bersenandung pelan. Dia mematung saat melihatku di lantai dengan ponselnya di tanganku. Layar masih menyala menampilkan pesan dari Jelita. Wajah Tirta berubah dalam sepersekian detik, dari kaget menjadi jengkel. Dia melangkah cepat dan merebut ponsel itu dariku. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu menggeledah ponselku? Kamu seharian duduk di rumah, tidak melakukan apa-apa, dan karena bosan kamu mengarang kecemburuan gila. Perlahan aku bangkit dari lantai. Air mataku mengering, menyisakan ruang bagi hawa sedingin es yang menyebar di nadiku. Aku menatap lurus ke matanya yang menghindari kebenaran. Kecemburuan gila, foto USG janin 12 minggu dan janji membeli villa di Pondok Indah pakai uang perusahaan kamu sebut hayalan gila, fakta bahwa kamu dan ibumu berkomplot untuk mengusirku ke jalanan dan membawa perempuan itu ke sini, itu juga hayalan, Tirta. Apa nuranimu sudah dimakan anjing? Kamu lupa siapa yang mematahkan punggungnya supaya kamu bisa berada di posisimu sekarang? Tutup mulutmu. Jangan coba-coba memeras kuku dengan masa lalu. Aku ini direktur utama. Aku terus-menerus ada rapat. Ada tekanan raksasa di pundakku. Kalau aku cari sedikit hiburan di luar, memangnya kenapa? Siapa yang menyuruhmu jadi istri yang tidak bisa memberiku anak? Keluarga ini butuh penerus. Dia sedang mengandung anak laki-laki. Dia memberiku apa yang tidak bisa kamu berikan. Karena kamu sudah tahu, aku akan bicara blak-blakan. Pria sukses selalu punya perempuan lain di luar. Kalau kamu penurut dan tutup mulut, aku akan membiarkanmu tetap tinggal di sini. Setiap bulan kamu akan dapat uang jajanmu. Tapi kalau kamu mulai bikin masalah, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam padamu. Aku mulai tertawa histeris. Tawaku bergema di malam yang hujan itu, terdengar mengerikan. Pria sukses dengan banyak perempuan. Apakah dia benar-benar percaya bahwa fasad kekuasaan semu itu adalah hasil karyanya sendiri? Pada saat itu, pintu kamar tamu terbuka. Ibu Kinasi dalam balutan piyama sutra bergegas keluar dari kamar, menatapku seolah ingin memakanku hidup-hidup. Alih-alih memarahi putranya, dia menunjuk lurus ke wajahku dan mulai berteriak. Kenapa kamu tertawa? Kamu mau bikin keributan di rumah ini? Asal kamu tahu, wajar laki-laki cari perempuan lain. Salahkan saja perutmu yang kosong itu. Tirta adalah tulang punggung keluarga ini. Dia menghasilkan miliaran. Dia mau kencan dengan siapa? Mau punya anak berapa? Itu hak mutlaknya. Jelita itu penurut dan membawa darah daging keluarga kami. Aku mengakuinya sebagai menantuku. Buat apa kecemburuanmu itu? Kalau kamu tidak suka, tanda tangani surat cerai dan pergi dari sini dengan tangan kosong. Uang yang dihasilkan anakku tidak akan jatuh ke keluargamu. Kamu tidak akan mencium uang sepeser pun. Aku menatap kedua orang ini. Suami dan ibu mertua. Mereka berkomplot untuk menghancurkanku, menjadikanku pendosa hanya karena aku tidak bisa punya anak. Mereka sepenuhnya menghapus dari ingatan mereka fakta bahwa aku mengalami keguguran 2 kali dan dokter mendiagnosisku dengan masalah kesuburan justru karena aku bekerja siang malam sampai kelelahan total, bahwa aku makan nasi bungkus murahan, menyisihkan setiap sen untuk pelicin dan perjamuan agar Tirta bisa menandatangani kontrak. Aku mengorbankan panggilanku untuk menjadi seorang ibu demi membangun imperium ini untuknya. Dan sekarang mereka menggunakan kelemahanku sebagai pisau untuk menusuk jantungku. Cerai, pergi tanpa apa-apa. Pada detik itu, sisa-sisa kesabaran pengecutku dan cintaku mati. Orang-orang yang telah mengisap darah dan keringatku, kini ingin membuangku ke jalanan agar mereka bisa menikmati kekayaan. Kalian salah. Jika aku bisa mengangkat kalian ke langit, maka aku juga bisa mendorong kalian langsung ke dasar neraka. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Aku berbalik, masuk ke kamar tidur dan mengunci pintu. Aku mengabaikan teriakan ibu mertuaku dan Tirta yang membanting barang-barang karena marah. Aku membuka laptop. Cahaya layar menerangi wajahku yang kini tanpa emosi. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Selama 3 hari sejak malam badai itu, suasana di rumah terasa seperti udara pekat di dalam kuburan. Aku mengambil kuti sakit dan mengurung diri di kamar. Tirta dan Ibu Kinasih bahkan sudah tidak repot-repot menyembunyikan diri lagi. Di depanku, mereka secara terbuka merencanakan pembelian perlengkapan bayi dan berkonsultasi tentang feng shui villa baru mereka. Mereka ingin menghancurkanku secara mental.
mematahkanku agar aku menandatangani gugatan cerai dengan sendirinya. Tapi aku tidak menangis dan tidak membuat keributan. Aku butuh waktu, keheningan absolut, untuk melakukan perpindahan modal terbesar dalam skala seumur hidup. Jumat sore, Tirta pulang lebih awal dari biasanya. Dia datang bersama pengacara perusahaan dan melemparkan setumpuk dokumen tebal ke meja di ruang tamu. Ibu Kinasih meletakkan pisau yang digunakannya untuk mengupas buah dan memanggilku. Aku keluar dengan wajah berpura-pura kelelahan. Aku duduk di hadapan mereka. Tirta menyodorkan dokumen itu ke arahku, mengetukkan jarinya di atas meja dengan penuh keangkuhan. Baca. Ini perjanjian pranikah, pembagian harta, dan surat cerai yang disusun oleh pengacara. Karena semuanya sudah sejauh ini, mari kita bebaskan diri kita masing-masing. Perut Jelita semakin membesar setiap hari. Aku tidak akan membiarkan anakku lahir sebagai anak haram. Aku tidak ingin menyeretmu ke pengadilan supaya tidak ada skandal yang mempengaruhi saham perusahaan. Jadilah anak baik, tanda tangan di sini, dan semuanya akan berjalan lancar. Aku mengambil dokumen itu dan membalik beberapa halaman. Sudut bibirku berkedut, bukan karena sedih, melainkan karena rasa jijik yang harus kutekan. Rencana perampasan mereka lebih kejam dan serakah daripada yang bisa kubayangkan. Menurut kertas itu, seluruh saham grup Cakrawala, apartemen mewah di kawasan SKBD, koleksi mobil sport, dan proyek properti raksasa di Nusa Dua, Bali, akan menjadi milik eksklusif Tirta. Alasannya, harta tersebut diduga berasal dari dananya sebelum menikah dan hanya dia yang mengembangkannya. Satu-satunya hal yang dengan murah hati dia lemparkan kepadaku seperti anjing adalah rumah tua reot di Bojonggede, yang dulu kami beli untuk dijadikan gudang. Rumah tua di Bojonggede dan uang tunai 300 juta rupiah. Hanya ini yang akan kamu tinggalkan untuk istri yang berbagi suka dan duka denganmu selama 7 tahun terakhir? Tanyaku. Memangnya apa lagi yang kamu mau? 300 juta dan rumah itu sudah terlalu banyak untuk seseorang yang cuma duduk di sofa dan tidak menyumbang sepeser pun ke anggaran rumah tangga. Aku ini Direktur Utama Cakrawala, namaku yang ada di akta perusahaan. Aku yang menandatangani setiap kontrak. Kontribusi apa yang kamu berikan selain masak makan malam? Kalau kita ke pengadilan, pengacaraku akan membuktikan bahwa kamu tidak tahu apa-apa soal keuangan, dan kamu akan keluar dari sini benar-benar tanpa apa-apa. Lebih baik tahu diri dan tanda tangan, jangan serakah. Betul itu. Dikasih hati minta jantung. Harta di rumah ini adalah darah dan keringat anakku. Selama bertahun-tahun kamu hidup di sini seperti ratu, tidak bisa melahirkan, berikan tempatmu untuk orang lain. Aku sarankan padamu, ambil uang itu dan pulanglah ke kampung. Di Jakarta kamu tidak akan bertahan hidup tanpa anakku. Kecuali kalau kamu mau makan pasir. Cepat tanda tangan. Akhir minggu ini aku akan membawa Jelita ke sini supaya dia bisa istirahat dengan tenang selama kehamilan. Kehadiranmu di sini cuma bawa sial buat bisnis kami. Aku menatap Ibu Kinasih. Lalu pada pria yang duduk menyilangkan kakinya itu. Yang satu dengan tak tahu malu mengklaim semua pujian. Yang lain melemparkan hinaan terburuk. Mereka menganggapku sebagai ibu rumah tangga bodoh yang buta hukum dan keuangan. Mereka pikir nama di kop dokumen adalah bukti kekuasaan absolut. Mereka tidak tahu bahwa sejak hari-hari pertama perusahaan beroperasi, dengan menggunakan insting tajamku sebagai ahli keuangan, aku telah membangun struktur kepemilikan silang yang rumit. Tirta tercatat sebagai presiden direktur, namun dana investasi asing yang masuk ke Cakrawala secara diam-diam dikelola olehku. Tanpa tanda tangan digitalku, seluruh uang 500 miliar itu hanyalah angka kosong di layar. Tidak ada yang berhak mencairkan atau mentransfernya. Aku menarik napas dalam-dalam dan memeras air mata yang mengalir di pipiku. Berpura-pura gemetar, aku menutupi wajahku dengan tangan, seperti orang tak berdaya yang telah sepenuhnya menyerah di bawah tekanan kekuasaan mereka. Baiklah. Kalau kalian memang sekejam ini, tidak ada lagi yang bisa kucari di sini. Tapi beri aku waktu 1 bulan. Aku butuh waktu untuk mengepak barang-barang, mencari tukang untuk merenovasi rumah hancur di pinggiran kota itu, baru setelah itu aku akan pindah. Bagaimanapun juga kita pernah menikah. Kamu tidak akan mengusirku ke jalanan malam ini juga kan? 1 bulan itu terlalu lama. Jelita sangat mual karena kehamilannya. Dia butuh ruang. Aku beri kamu waktu 2 minggu untuk mengepak semuanya. Setelah 14 hari, pengacara akan mendaftarkan dokumennya ke pengadilan. Cepat dan efisien. Tanda tangan ini. Aku mengambil pulpen mewah yang tergeletak di atas meja. Tanganku sengaja gemetar saat aku dengan huruf-huruf bengkok membubuhkan tanda tangan di kolom istri yang melepaskan tuntutan hak. Begitu aku mengangkat pena dari kertas,
aku mendengar desahan lega dan tawa mengejek dari Ibu Kinasih. Tirta merebut kertas itu, memeriksa tanda tangannya, dan dengan tersenyum memasukkan dokumen tersebut ke dalam tas kerjanya. Dia menoleh ke ibunya. Beres, Bu. Aku ada banyak kerjaan di kantor. Proyek resor akan segera dimulai dengan pendanaan penuh. Aku harus kembali ke kantor. Nanti malam aku makan di tempat Jelita. Ibu makan saja duluan. Tolong sampaikan pada Jelita supaya makan yang banyak dan jaga cucuku. Hati-hati di jalan, nak. Kamu itu bos. Lakukan hal-hal besar. Jangan pedulikan masalah kecil urusan rumah tangga ini. Tirta pergi. Ibu Kinasih dengan senandung lagu dangdut di bibirnya berjalan pelan masuk ke dapur. Aku sendirian di tengah ruang tamu yang luas. Aku menatap noda air mata palsuku di meja kaca. Aku mengelapnya dengan tisu, dan di bibirku muncul senyum sedingin es yang bisa membuat orang merinding. 2 minggu. Cukup waktu, Tirta. 2 minggu lebih dari cukup bagiku untuk mengaktifkan seluruh jebakan keuangan, menyebar jaring, dan mengunci aliran uang tunai di seluruh grup perusahaan. Nikmatilah hari-hari terakhirmu menjadi direktur. Peluklah selingkuhan kecilmu dan mimpikan anak laki-lakimu. Aku menandatangani dokumen kejam ini. Kamu pikir ini hukuman matiku? Tapi sebenarnya, ini adalah akta kematian imperiummu. Balas dendam paling manis bukanlah dengan histeris menyerang menggunakan cakar. Balas dendam terbaik adalah membiarkan musuh percaya bahwa mereka telah memenangkan segalanya. Dan di saat yang paling tidak terduga, memutus aliran oksigen mereka hanya dengan jentikan jari. Permainan kematian baru saja dimulai, dan akulah yang membagikan kartunya. Malam itu, apartemen seluas 300 meter persegi di SCBD itu tenggelam dalam keheningan yang pekat. Meskipun isolasi perumahan mewah itu sangat baik, hawa dingin dari ruang tamu seolah merayap ke kamar tidurku, pintu kayu solid tertutup rapat. Aku duduk bersila di atas karpet bulu, dan satu-satunya sumber cahaya adalah pendar biru dari layar laptop di pangkuanku. Perempuan biasa yang setuju bercerai dengan suaminya setelah 7 tahun. Dipaksa keluar rumah tanpa apa-apa. Mungkin sekarang sedang menelepon keluarganya sambil menangis atau membanting piring karena marah. Tapi bukan aku. Air mataku sudah lama mengering. Di kepalaku sekarang hanya ada kode, angka, dan rencana jenius untuk meruntuhkan struktur si penipu. Jari-jariku dengan cepat dan berirama mengetuk keyboard. Aku masuk ke sistem utama Cakrawala di tingkat akses tertinggi. Aku sendiri yang merancang enkripsi rangkap 3 dengan otentikasi biometrik ini di masa ketika Tirta masih berkeringat mengurus perizinan di kelurahan. Dia pikir ketika dia menjadikanku babu dapur, dia berhasil mengubah semua kata sandi dan mencabut aksesku. Orang dengan kapasitas otak sesempit itu tidak akan pernah paham bahwa orang yang menciptakan gembok selalu menjadi orang yang memegang kunci master absolut. Ketika sistem terbuka, aku mulai menarik mutasi rekening bank perusahaan dari 6 bulan terakhir. Semakin banyak aku membaca, semakin aku ingin tertawa keras-keras. Ironi kemaruk yang sangat bodoh. Tirta tidak hanya mengkhianatiku dalam urusan rumah tangga, tapi dia juga menggali kuburannya sendiri dari para pemegang saham dan menyiapkan peti matinya. Uang yang seharusnya masuk ke proyek resor mewah di Bali. Menurut laporan ke Dewan Komisaris, ternyata dipecah menjadi potongan-potongan kecil. Uang itu dialirkan ke puluhan perusahaan afiliasi berkedok jasa konsultasi, biaya proyek, dan lain-lain. Aku memeriksa data Kemenkumham dari 3 entitas yang menerima uang paling banyak. Tentu saja, 3 perusahaan cangkang, perusahaan bodong yang didirikan beberapa bulan lalu, dengan nama-nama direksi yang ternyata adalah kerabat jauh Ibu Kinasih dari kampung. Mereka membangun skema pencucian uang yang sangat rapi, menarik modal perusahaan untuk villa dan mobil sport bagi selingkuhan mudanya. Anissa, kamu di sana. Dengar aku tidak? Cepat bereskan rongsokanmu itu dan lakukan dengan cepat. Tirta memberimu 2 minggu, tapi aku lebih suka kalau kamu minggat lebih awal. Semakin cepat tempat ini bersih dari baumu, semakin baik. Besok aku panggil orang untuk mengangkat ranjang ini dan membuangnya ke tempat sampah. Aku akan memasukkan kasur ortopedi mahal ke sini supaya Jelita bisa istirahat. Karena suamimu mengusirmu, bantulah dirimu sendiri dan pergi tanpa suara. Jangan menangis di sana, kamu bawa sial saja. Gedoran di pintu dan suara melengking Ibu Kinasih terdengar dari lorong. Dia terus mencoba menginjak-injak harga diriku, melontarkan hinaan dengan kecepatan senapan mesin. Mereka takut aku berubah pikiran, takut aku akan melemparkan dokumen cerai itu ke ruang sidang. Aku tidak menjawab, memusatkan pandanganku pada file-file itu. Biarkan dia berteriak di luar. Diamku sekarang adalah senjata terbesarku. Semakin diam aku bersikap, semakin mereka percaya bahwa mereka telah mematahkanku. Ibu, berhenti gedor-gedor pintunya.
Biarkan saja dia. Biar dia menangisi nasibnya yang menyedihkan. Perempuan itu seperti benalu. Tanpa laki-laki dan uang, mereka bukan apa-apa. Dan aku memegang kendali. Dia sudah tanda tangan perjanjian. Secara hukum dia sudah tamat. Sebentar lagi semua harta akan sah menjadi milikku. Tidak ada jalan mundur lagi. Besok kita pergi pilih furnitur baru, apa saja yang ibu mau. Ibu, uang bukan masalah. Suara Tirta terdengar di kejauhan, ditutup dengan tawa mengejek. Jebakan. Dia pikir dia yang memasang jebakan untukku. Bahwa kertas-kertas dengan tanda tanganku itu akan melindunginya dari keadilan? Tirta, kamu benar-benar meremehkanku. Ketika kamu merencanakan bagaimana membuangku ke jalanan dengan uang 300 juta, aku mengumpulkan bukti-bukti kejahatan ekonomi yang ancaman hukumannya puluhan tahun penjara. Perusahaan cangkang itu, aliran uang kotor itu. Semuanya telah kusalin, kuenkripsi, dan kulemparkan ke server tersembunyi di luar negeri. Aku menutup laptop. Kegelapan menyelimuti kamar. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi rasa sakit, kelemahan. Hanya kemauan baja dan hawa dingin yang begitu membeku hingga terasa kejam. Aku akan membiarkan kalian mendaki ke puncak kekuasaan. Kalian akan mencicipi ilusi kemenangan, karena pukulan dari puncak tertinggi adalah yang paling menyakitkan dan tak bisa diubah. Anissa yang lemah mati malam ini, digantikan oleh perempuan hiu yang akan menghancurkan mereka yang mengkhianatinya, dengan presisi seorang pembunuh bayaran finansial. Keesokan paginya, ketika Tirta dan Kinasih keluar, aku memakai riasan sempurna, lipstik merah darah, dan setelan jas pesanan khusus. Sudah lama aku tidak tampil seperti perempuan bisnis yang tangguh. Celamekku mendarat di tempat sampah. Aku menyetir keluar dari tempat parkir bawah tanah. Tujuanku bukan pengadilan, melainkan kantor mewah dari salah satu firma hukum paling mahal di Jakarta, tempat rekan senior bekerja teman lamaku yang dulu mendukungku membangun jaringan holding. Duduk di ruangan VIP firma hukum itu, aku meminum kopi hitam tanpa gula. Rasa pahitnya dengan sempurna menjernihkan pikiranku. Modal dasar grup Cakrawala dinilai ratusan miliar, tapi oksigen asli untuk proyek-proyek tersebut tidak berasal dari Tirta, melainkan dari 3 firma investasi internasional yang menyuntikkan dana lebih dari 500 miliar rupiah. Tirta selalu berpikir bahwa dialah yang memikat mereka dengan pesona pribadinya. Kenyataannya adalah, di balik setiap pendanaan itu ada aku, tersembunyi di balik rantai badan hukum dari seluruh dunia, Singapura, BVI. Aku memiliki hak veto mutlak. Tanpa aku, rekening-rekening itu akan menjadi balok es. Jika aku memblokirnya, Cakrawala akan jatuh ke dalam spiral utang. Rantai pasokan akan runtuh, bank akan memutuskan kontrak, dan kursi direktur akan menjadi kursi listrik. Ketika aku kembali ke apartemen pada siang harinya, Tirta sedang duduk di meja makan, membolak-balik setumpuk tebal dokumen, masih mengetukkan jarinya ke meja dengan gelisah. Saat aku masuk dengan rambut disanggul tinggi dan tatapan tajam, selama sepersekian detik dia terdiam. Sudah lama dia tidak melihat versi Anissa yang begitu garang dan berdaulat ini. Namun dia segera mengingat statusnya dan kembali memasang topeng keangkuhannya. Dari mana saja kamu? Sedang disuruh packing keluar rumah malah sok fashion show. Tapi baguslah kamu ada di sini. Ada yang harus kamu tanda tangani. Perlahan aku menarik kursi. Duduk di hadapannya, menyilangkan tangan dan kaki. Ada apa? Perceraian sudah diatur. Kamu menuntut segalanya. Apalagi yang kamu mau? Jaga bicaramu. Aku tidak peduli dengan hartamu yang menyedihkan itu. Ini surat kuasa hukum dari masa lalu. Beberapa sub-rekening lama perusahaan terdaftar atas nama kita berdua. Kita akan bercerai. Jadi aku harus membersihkan dokumen-dokumen ini. Kamu harus menandatangani dokumen ini dan melepaskan status pemilik bersama, supaya aku bisa mentransfer seluruh modal sebesar 500 miliar rupiah dari rekening lama ke rekening utama perusahaan, yang sekarang dibuat hanya atas namaku. Aku harus menghapus namamu dari perbankan korporasi. Uang itu akan digunakan untuk proyek minggu depan, dan klien masih terus memeriksa. Aku menatap berkas itu, dan di dalam hatiku aku merasakan bentuk penghinaan yang paling dalam. Oh, Tirta, kamu masih saja anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Dia pikir dengan memindahkannya ke rekening tunggal, dia akan mengambil alih kendali atas subsidi dari dana perwalian dan dengan mudah mencairkannya ke perusahaan ibunya. Tapi dia sama sekali mengabaikan klausul keuangan yang kaku. Seluruh uang itu berasal dari dana perwalian asing. Ketika dia secara sepihak, tanpa persetujuan pengelola perwalian, memindahkan dana tersebut ke struktur lain,
Sistem akan secara otomatis menganggapnya sebagai pelanggaran perjanjian perwalian. Hal ini akan memungkinkan perwakilan untuk segera memberlakukan pembekuan mutlak. Aku mengambil dokumen itu dan berpura-pura bingung. Kamu yakin mau memindahkan semua uang itu ke sana? Kalau aku tanda tangan ini, aku tidak akan bertanggung jawab lagi atas uang itu. Setiap dolar yang meleset dan setiap rupiah yang hilang akan membebanimu di depan Dewan Komisaris. Berhenti berpura-pura dan berlebihan. Perempuan. Kamu tidak mau tanda tangan karena kamu mau menguasai rekening itu supaya bisa mencuri uang anakku kan? Uang itu milik anakku, di mana dia mau menyimpan modalnya, itu urusannya. Cepat tanda tangan dan jangan buang-buang waktu berharganya. Kamu terbakar cemburu, kan? Sudah kubilang, apa yang bukan milikmu, itu milik orang lain. Sahut Ibu Kinasih. Senyumku hanyalah bayangan cahaya yang terpantul di atas es. Aku meraih pena mahal Tirta yang tergeletak di meja dan tanpa ragu menandatangani halaman demi halaman. Setiap goresan pena mengencangkan jerat baja di leher penipu ini. Setelah selesai, aku melemparkan dokumen itu ke depan hidungnya. Ini, pegang erat-erat. Dan semoga kamu menghabiskannya dengan bijak. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Urus saja urusanmu sendiri. Akhir minggu ini Jelita pindah ke sini. Aku tidak mau istriku menghirup udara yang sama denganmu. Bisa membahayakan bayi kami. Aku berdiri. Pukulan mematikan telah dieksekusi tanpa cacat. Tirta yang arogan tidak tahu bahwa dokumen di tangannya bukanlah tiket menuju kejayaan, melainkan surat vonis mati finansial yang direncanakan dengan presisi pembuat jam. Pada waktunya, 500 miliar rupiah akan menguap di dunia maya, dan dia akan mencoba berpegangan pada silet saat tenggelam di septic tank. Waktu 2 mingguku belum juga habis. Namun kebiadaban memiliki puncaknya. Baru 6 hari setelah penandatanganan dokumen, saat aku sedang mengumpulkan sisa-sisa buku manajemenku, dari ruang tamu terdengar suara tawa melengking yang menyebalkan. Ibu Kinasih dan Tirta datang membawa koper-koper dan tas-tas bermerek. Di antara mereka, Jelita melangkah dengan perutnya yang sedikit buncit, mengelusnya dengan gaya teatrikal. Mereka bersikap seolah-olah kehadiranku di rumah mahal ini yang aku biayai dari hasil penjualan barang peninggalan ibuku hanyalah debu yang harus disapu. Tirta dan ibunya melanggar kesepakatan 2 minggu yang telah disepakati, menodai kata-kata mereka sendiri. Penghinaan pada skala ini akan menghancurkan banyak perempuan, tetapi aku hanya berdiri dengan tangan bersilang dan mengamati lelukon ini dengan tatapan dingin. Anissa, ngapain berdiri kayak patung? Kamu tidak lihat ada ibu hamil yang capek baru sampai rumah? Pergi buatkan jus jeruk dan cepat pindahkan rongsokanmu ke kamar pembantu yang tidak ada jendelanya di ujung lorong sana. Kamar utama ini menghadap ke selatan. Feng shui-nya sangat bagus. Mulai sekarang kamar itu akan dipakai oleh menantu baruku untuk istirahat kehamilan. Tirta sudah keluar banyak uang untuk apartemen luas ini, dan aku tidak akan membiarkan cucuku kepanasan di tempat sempit. Turuti saja. Nanti kami sisakan makanan dari dapur. Kalau tidak kamu bakal kulempar keluar lewat jendela. Uang Tirta. Benih palsu yang manis yang ditanam oleh si penipu di benak ibunya yang serakah untuk memompa harga dirinya. Itu adalah sesuatu yang sangat menjijikkan sehingga aku bahkan tidak sudi menjelaskannya kepada mereka dan merendahkan statusku. Aku melirik ke arah Tirta yang melempar mantel desainernya ke sofa. Beres-beres dong. Jelita lagi mual, jadi sana pergi, jauh-jauh sama bau parfum 100 ribuanmu itu. Ini resmi rumahku dan aku yang bikin aturan di sini. Kamu bisa duduk di pojok sana. Tinggal beberapa hari lagi sampai putusan pengadilan keluar dan semuanya selesai. Aku melangkah lurus ke arah mereka. Jelita pura-pura panik, menempelkan lengannya ke lengan Tirta, dan bibirnya menggumamkan sesuatu dengan nada ketakutan tentang melindungi bayi yang baru lahir. Aku hanya menunjukkan senyuman yang membuat Tirta diam-diam menggertakkan giginya. Kata-kataku menghantam telak dan memotong seperti golok daging. Tirta sayang. Secara hukum RI, aku masih berstatus istrimu. Membawa masuk gundik ke rumah sebelum ada putusan resmi dari hakim sangat menguntungkanku di pengadilan. Tapi tenang saja, aku tidak akan memanggil polisi dengan pasal 284 KUHP tentang perzinaan. Aku tidak butuh drama sirkus dengan mengusir wanita panggilan. Aku dengan murah hati akan memberikan kamar itu atas nama hadiah untuk janin di luar nikah itu, dan silakan tidur nyenyak di sana. Karena aku berani bertaruh bahwa kebebasan mewahmu akan segera berakhir tragis. Doain yang jelek-jelek ya kamu, dasar pelacur licik. Kamu iri ya dan mau mengutuk keluarga kami. Dengar ya, anakku penghasilannya sangat bagus, luksusnya cukup buat kami 7 turunan. Pergi sana ke gudangmu dan berdoalah semoga kesialan tidak menimpamu, seru Ibu Kinasih. Kesialan, ya? Aku mengetuk lantai kayu perlahan,
menatap kosong ke ruang di sebelah mereka dan berjalan lurus menuju kamar pembantu yang gelap. Udara pekat di ruang gelap itu kini menjadi kepompongku, sementara mereka secara naif tertidur dalam khayalan keunggulan mereka, meminum jus mahal yang diperas oleh koki pribadi untuk sarapan. Dengan setiap langkahku, hari-hari bagi makhluk-makhluk ini menyusut menjadi ukuran vonis tanpa pemberitahuan. Aku mendapat tempat latihan yang sempurna dari takdir. Aku berjalan melintasi apartemen layaknya entitas bisu yang tak tersentuh. Aku diam-diam memeriksa bagaimana Tirta, dengan janji uang 500 miliar minggu depan, memanfaatkan kredit komersial dengan beban berat, menginvestasikan 25 miliar rupiah untuk uang muka mobil sport secara kredit. Dia begitu jatuh cinta dengan megalomanianya sendiri. Dia pikir beban Wesel Bank dan skema pencucian uang raksasa itu akan tertutupi oleh dana asing tersebut dalam 1 minggu. Kepolosan semacam itu layak ditertawakan dengan sedikit bumbu drama. Dia tidak menyangka bahwa bank-bank utama dan firma investasi di kawasan Bundaran HI itu akan tunduk patuh hanya pada satu sinyal biometrik dariku. Malam itu, di lorong gelap, aku melihat cahaya kekuningan redup dari kamar tidur utama. Di bawah bingkai pintu, aku menguping rengekan melengking jelita. Dia merajuk pada Tirta, menuntut penthouse baru yang masih wangi cat di kawasan Pondok Indah. Dia beralasan bahwa ruang ini memiliki sejarah buruk karena pernah ditinggali mantan istri yang tua. Tirta, pria yang di hari-hari miskin dan pengap dulu rela berbagi roti termurah denganku dan mencari diskon sayuran denganku, dengan bangga menyatakan, "Aku akan membelikanmu apartemen manapun dan membalutmu dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan emas murni dari rumah mode paling mewah di Italia," segera setelah pengadilan mengetuk palu dan transfernya masuk. Kebohongan itu berbau bangkai, dan hatiku kini sudah menjadi berlian dingin yang diasah, dan tidak ada 1 menit pun aku merasa menderita. "Membusuklah kalian berdua," teriakku dalam hati. "Aku akan membiarkan mimpi kalian melambung setinggi mungkin, agar kejatuhan yang menjijikkan itu nanti akan mengukir air mata abadi di dalam usus kalian." 1 minggu di tempat sampah ini berlalu lambat. Pagi ini akhirnya tiba, jam yang ditandai dengan putusan cerai tanpa sengketa melalui kesepakatan bersama. Hari ini aku melukiskan wajahku yang paling garang sekaligus memukau, mengenakan gaun bagai berlian hitam, dan menyeret koper termurah dan terakhir ke ruang tamu, yang berisi pakaian rumahanku yang sudah usang. Ibu Kinasi melirik dengan senyum psikopat, melontarkan kata-kata ejekan kepadaku. "Minggat sana dan bawa bau miskin penyakitmu itu. Aku mau bakar kemenyan di sini dan cepat buang dirimu diam-diam ke tempat sampah reot di Bojonggede, tutup mulutmu rapat-rapat di pengadilan. Nanti pas hakim bacakan putusan, angguk saja dan lindungi dompet anakku. Setelah itu, jangan berani-berani tunjukkan wajah sedihmu di depan kantor dengan alasan pinjam uang, karena aku akan panggil satpam untuk memukulmu." Mungkin ibunya harus membersihkan racunnya sendiri dan berhenti membungkuk di depanku. Karena aku tidak berencana memberi ampun sepeser pun. Aku membalas dengan tajam dan tersenyum, berhenti membual di akhir hari ini. "Sopir ada di basement. Kamu naik taksi saja." "Aku tidak mau merusak aura di mobil dan membahayakan bayiku," bentak Tirta, memotong perdebatan. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dikelilingi awan kelabu tebal, menjadi latar belakang gelap yang sempurna untuk perpisahan terakhir ini. Aku duduk sendirian di kursi-kursi tua di lorong. Aku melihat rombongan itu berjalan masuk. Tirta dengan jas mewahnya, ibunya dengan selendang merah, cincin murahan berkilau di jari-jarinya, dan mata sombong yang menatap semua orang. Keduanya yakin bahwa kemarin adalah puncak akumulasi kebahagiaan mereka, dan dalam hitungan menit mereka akan mencekik napasku. "Akhirnya kamu dapat 300 juta untuk rumah pinggiran kumuhmu itu. Tutup mulutmu, jangan merengek di depan hakim. Tanda tangan, pergi, dan jangan rusak keluarga bahagia pewarisku." Ludah ibu mertuaku seperti orang kampung yang sedang marah. Di dalam hati, aku mendesiskan sinisme tentang kesuciannya yang tergambar serendah kata-katanya. "Diam dan tunggu di bangku pengunjung, Bu." Tirta menepuk dokumen pelepasan hak di depan mataku dan duduk di sebelahku. "Dengar Anissa, berhenti menyindir dan tanda tangani dokumen ini tanpa sengketa hukum, supaya apartemenku di SCBD, tanah untuk hotel di Bali, dan armada mobil sport itu bisa mulus masuk ke kolom hartaku dan kita bersih. Nanti aku bisa langsung pergi ke toko berlian paling mahal. Karena anakku harus lahir dengan kemewahan berlipat ganda. Pegang erat apa yang jadi milikmu dan jalan hati-hati. Ingat, kalau pundakmu keberatan beban, urat tulang belakangmu bisa putus dan kamu bakal tenggelam di tengah sungai." Napasku terasa menderu di telinganya lebih kencang dari angin. "Kamu mau memuntahkan kebohongan dan menjelekkanku lagi? Modal utang sepersekian yang kudapat dari transfer dana wali setelah 500 miliar itu masuk, akan kupakai sebagai jaminan kredit hipotek mutlak untuk kekayaan pribadiku.
Aku akan jadi miliarder nomor 1 di republik ini. Sembunyikan kepalamu di semak-semak apartemen kumuh kecil itu dan meledaklah dari frustrasi sambil melihat gemerlap lampu kota, ucapnya arogan dengan gigi terkatup. Dia tidak tahu, pikirku. Pria yang buta hukum pasar dan dasar makroekonomi bank ini tidak bisa memahami fakta bahwa dia dengan sengaja didorong ke dalam skema leverage utang. Ketika aset-aset raksasa yang menjadi bagian dari utangnya itu, kugunakan untuk menenggelamkan dan mengamankan transaksi kreditor perusahaan induk yang berada di bawah kendaliku dalam beberapa semester terakhir. Rumah di Bojonggede itu adalah satu-satunya atap yang diasuransikan dari utang dan menghasilkan uang tunai bersih untuk dibekukan setelah aku menarik modal dan membebankan biaya denda utang. Dia memasang wajah mayat hidup, memeluk kematian yang berdetak di tenggorokannya sendiri. Ketukan dan keheningan. Proses pengadilan berjalan cepat, tanpa hambatan, dan tunduk bagi kedua belah pihak dengan aura emosional yang sudah tak bisa diselamatkan. Kosong dan tegas. Hakim mengetuk palu, mengesahkan perpisahan hukum tanpa sengketa dan pengecualian keuntungan. Kutukan ini berakhir. Tirta meraung bangga dan membawa superioritasnya di atas eksistensiku yang dulu. Tidak ada yang berutang apapun padamu. Ambil rumah itu, ini transfer 300.000 ke rekening lamamu untuk menyelamatkan hidupmu, dan selamat jalan ke liang lahat. Dia membalikkan badan dan bergegas pergi, mencapai puncaknya saat keluar dari gedung bersama ibunya, tempat selingkuhannya yang histeris sudah memanggil mereka dengan bangga di dalam mobil seharga miliaran menuju pesta sampanye, terbungkus dalam ilusi kebohongan belanja paling mahal. Aku duduk 1 detik lagi. Menatap dengan dingin, ingin menyantap rangsangan penderitaan mereka. Aku mengeluarkan ponsel dan jari-jariku yang sudah diatur untuk jaringan login menekan kolom itu. Tombol. Cabut perintah pendanaan dan segera bekukan jaringan rekening melalui pelanggaran prosedur wali amanat. Tombol merah ditekan. Dan laporan persetujuan terkirim. Uang dari 500 miliar itu jatuh di bawah bayang-bayang beku absolut di layar yang tak bisa dibantah. Permainan ditutup. Tali jerat mencekik keras napas di leher tikus pengkhianat ini. Kembali ke mal beberapa kilometer dari sana di kawasan Bundaran H. Tirta dengan gerakan marah dan hancur membanting ponselnya saat manajer bank yang pucat tadi menelepon. Bagaimana bisa dia membekukanku dengan status sebagai direktur utama? Siapa yang berhak berdebat dengan penguasa? Oh, dia tercengang. Berteriak-teriak berlari dalam penderitaan jiwa yang buas. Setelah hinaan itu, saat ibunya jatuh ke meja, wajahnya menyeringai dalam kejang yang mengerikan. Ini blokir, ini kemiskinan dari apa yang kamu punya. Dan aku dengan es yang tenang dan gaun hitam berkacamata melontarkan kata-kata, untuk menyadarkannya pada dasar terdalam dari nasibnya yang menjijik, aku yang mengkhianati. Coba pakai otak kosongmu itu dan periksa. Selama 7 tahun aku menggunakan skema keuangan dari perusahaan cangkang di Singapura untuk menyembunyikan pemegang saham sebenarnya. Catatan digital dari nama entitas asing pada modal itu, langsung berasal dariku. Kunci kriptografi pada flash disk itu, secara eksklusif ada di tangan korban terakhir atas kemauanku. Kamu pikir membuangku ke tempat sampah, memulangkanku ke rumah dengan piring kosong, akan memberimu posisi CEO di bawah kekuasaanku? Betapa naif dan bodohnya kamu. Kursi dewan direksimu hanyalah peti kayu busuk yang siap dibakar atas perintahku. Jalang, itu bohong. Kamu meretas sistem untuk menjebak direkturku yang malang dan tak bersalah. Kami akan melaporkan semuanya. Hakim, tangkap dia. Jelita, hubungi pengacara. Penjarakan penipu ini sampai mati. Dengan taring siap bertempur, ibu mertuaku berteriak, menarik rambut dan gaunku, lalu seketika penjaga keamanan meremukkan serangan tangannya. Laporkan pengacara, ibu sayang dari kampung. Dan ibu akan melihat Bareskrim Polri memeriksa kejahatan ekonomi atas pencurian dana 35 miliar rupiah di balik perusahaan cangkang atas nama direktur utama, untuk membeli villa mewah. Melakukan pemalsuan pencucian uang kotor. Kira-kira hukumannya 15 tahun atau langsung seumur hidup ya. Aku tunggu ibu di sana, saat ibu mengantar putra kesayangan ibu ke sel tahanan. Itu tidak mungkin. Itu jebakanmu. Kamu menahan putusan saat perceraian supaya dana itu keluar dan memicu prosedur pelanggaran bank. Kamu setan. Monster tidak punya hati. Dengan amarah dan keserakahan pembunuh, Tirta tergagap dengan dahi yang gemetar. Kalian semua adalah pendusta sakit yang bersekongkol menjatuhkan vonis racun tanpa sedikit pun harga diri, penuh hinaan dan pelecehan. Untuk itu, ini balasan yang pantas. Jangan berani sentuh apapun hingga angkanya 0. Cincin ini adalah dasar jurang bagi orang-orang ini. Aku menyunggingkan senyum, benar-benar menghancurkan si selingkuhan yang mencicit di sudut. Aku melangkah menuruni tangga mal diiringi isak tangis sunyi dari bangsa tak tahu malu yang telah kalah.
Cahaya matahari yang kuat menerpa pipiku di luar. Aku menarik napas, bersiap menaklukkan pusat utama kesuksesan masa mudaku. Tepat di bundaran Hai. Disitulah letak kekuatan Cakrawala. Aku tiba, dan sekelompok petugas keamanan besar menundukkan kepala dengan bangga menyambut nyonya yang baru terungkap dengan kunci di dompetnya. Aku naik lift hitam ke lantai tertinggi untuk memasuki rapat umum dewan. Aku memosisikan tubuhku di ruang utama di tengah lingkaran sunyi. Sedetik kemudian, terdengar raungan dari lorong. Usir pelacur asing ini. Siapa yang izinkan? Direktur. Demi Tuhan, seret rambutnya ke lantai dan buang perempuan tak tahu malu ini dari sini. Tirta berlari seperti beruang liar yang terluka tembak. Wajahnya penuh keringat penderitaan, tanpa sedikit pun sisa kepercayaan diri seorang direktur. Tidak ada seorang pun yang bergerak, tidak ada yang mengangkat jari di ruangan itu, di hadapan staf yang membisu ketakutan dengan tatapan kosong. Sudah cukup teriaknya untuk mendengarkan kejatuhanmu di depan hukum sambil menangis. Aku memutar tumit sepatuku. Penunjukanmu telah dicabut oleh investor tepat saat pembekuan diberlakukan, dan Dewan Komisaris telah membatalkan setiap bagian dari surat kuasamu. Aku melemparkan laporan audit besar dari Dewan Pengawas ke atas meja kaca temper, tepat di depan dahi si tertuduh. Laporan audit bicara keras. 35 miliar rupiah untuk pasokan palsu tanpa kontrak melalui 3 perusahaan bodong dengan kerabat Ibu Kinasih. Kamu menguras keuntungan investasi asing secara tiba-tiba. Polisi Bareskrim sudah menangani skandal penggelapan perusahaan ini, dan dari titik ini kamu akan berada di balik jeruji besi menunggu penjara. Tidak, aku menghasilkan modal besar yang jujur di sini. Kamu pembohong, binatang, penipu asing, setan akan mengutukmu. Ibu Kinasih menangis memegangi lehernya, menarik senjata terakhir pertahanan dengan mencoba melawan penjaga, namun tubuhnya yang tak bertenaga ambruk. Audit. Entry ke database dengan pemalsuan adalah bukti murni. Tirta jatuh tertelungkup ke karpet abu-abu tebal. Kumohon, kasihanilah aku. Lepaskan aku. Dia melolong menangis di depan hidungku, memegangi jari-jari kakiku dan berteriak dalam kepatuhan seorang gelandangan yang dikucilkan, melemparkan kebohongan kotor pada selingkuhannya, mengatakan bahwa itu semua keinginan perempuan itu, memohon pembebasan dari hatiku. Kata-kataku adalah pedang, dan perintahmu untuk ibumu datang dengan tas kosong, pengkhianatanmu, perceraianmu, membuang istri seperti sampah. Di mana cintamu? Pegang kotoran busuk penjaramu dengan tangisan pria rendahan. Bersiaplah untuk vonis belasan tahun di balik jeruji. Kamu kehilangan segalanya. Suara sirene polisi sudah terdengar di luar gedung korporasi. Kilatan kamera reporter menyorot tubuh direktur yang diseret ke tahanan. Itu adalah pertunjukan abadi dari kejatuhan bos yang hancur menjadi rongsokan dengan kebohongan, dan penjara di bawah kendali debt collector yang menyita semua pembiayaan luar untuk menghitung denda, tagihan wesel kreditor asing, serta larangan bepergian. Impian miliarder besar itu hancur berkeping-keping, meraung menabrak tembok beton. Setelah itu, aku pergi ke penthouse miliknya yang baru direnovasi bersama para petugas eksekusi untuk menyita dan membayar sisa utang bank atas mobil-mobil sportnya. Apartemen itu sekarang seperti neraka gelap yang kacau balau, dengan barang-barang miliknya berserakan di depan pintu. Ibu mertuaku memukul-mukul dadanya, meraung dan jatuh ke lantai, menangisi kehilangan uang simpanan senilai 7 miliar rupiah yang dicuri dari brankas di lemari pakaian. Cincin berlian terbesar juga hilang. Gundik tercinta yang licik dan pura-pura hamil itu telah menyapu bersih koper berisi uang tunai. Dia mematikan ponselnya setelah dokter mengungkapkan tes kehamilan palsunya. Dia hanya meludahi wajah mereka, menggunakan uang itu sebagai tiket untuk lari tanpa jejak demi mencari miliaran lainnya, menghilang dari kejahatannya. Harta berharga anak laki-laki itu lenyap seperti debu demi uang. Selingkuhan itu meninggalkan puing-puing, menggondol tabungan seumur hidup. Semuanya musnah. Ini salahmu, pelacur. Aku menangis karena mencari cucuku. Ibu Kinasih menyeret kesalahan putranya yang tak punya harga diri, mengorek kotoran dari ketakutan hewan rendahan yang terkurung di dasar tumpukan sampah kebohongan. Sementara para penagih utang memamerkan taring tajam mereka. Ibu, diam. Ibu yang menyuruhku membuang Anissa demi kemewahan. Cuy pada air matamu, umpat Tirta. Kamu menghina ibumu dan membuangku. Isak Kinasih dalam kabut keputusasaan. Berdiri dingin dan acuh tak acuh, aku berkata dengan nada sedingin es. Sudah waktunya mengepak koper tua kalian dan minggat dari sini, karena jurusita akan segera menyegel rumah ini. Mereka jatuh menangis di kakiku, memohon belas kasihan. Namun aku hanya berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, mendengarkan isak tangis menyedihkan mereka. Akhirnya, aku menutup babak dari cinta palsu ini. Setengah tahun kemudian,
Bayangan badai besar datang dan menerpa aspal basah di senja yang kejam di dekat kompleks perumahan eksklusif di Pondok Indah, di depan gerbang rumah besarku sendiri, rumah yang dulu tidak pernah kulihat dengan mata kepala sendiri. Kilat menyambar, dan di kamera interkom, terlihat ibu mertuaku di tengah gerimis gelap yang membeku, dikuasai oleh rasa sakit yang kejam dan dingin. Dia menggigil di depan pintu sambil berlutut di lumpur. Menumpahkan sungai keputusasaan, membenturkan kepalanya ke tanah, menangis memohon pengampunan. Anissa, kasihanilah kami, demi cucu-cucumu, aku memohon atas kesalahan yang membawa kami pada kemiskinan. Tarik tuntutanmu dan bermurah hatilah, bebaskan dia. Kami mati melarat mengais sisa roti, dia akan membusuk bertahun-tahun di penjara. Bangunkan pengampunanmu. Itu cuma kesalahan belanja. Dia memohon, menarik-narik gaun hitamku dan mengotorinya dengan lumpur got. Aku memegang payung hitam di atas jalan setapak yang dingin dan berdaulat, menatap lurus tanpa gentar, menatap sirkus tangisan pengemis rendahan ini. Pergilah mainkan teater ini di luar gerbang, bukan di kakiku. Perempuan menyedihkan, keputusasaanmu setelah kehilangan uang 35 miliar yang dicuri bukanlah alasan bagiku untuk menunjukkan belas kasihan pada seorang penjahat. Putusan hakim sudah ingkrah, dan hukum telah bekerja tanpa celah. Sekarang kalian harus membayarnya. Dulu kamu menyiramku dengan air kotor, mengejek kemandulanku dan mencoba membuangku dari rumah seperti sampah untuk mengambil alih hartaku. Kamu menabur kejahatan pada orang lain demi mengumpulkan kekayaan dari penderitaan. Sampah dari air matamu itu lebih buruk dari lumpur di lantai. Wajahnya berubah, kutukan penyihir terbang ke awan dengan raungan. Iblis perusak, kamu mengutuk darah dengan kemandulan dan masalah, kamu akan mati sendirian di hari tuamu, dikutuk oleh darahku. Aku melontarkan jawaban atas hinaannya dengan senyum kemenangan di wajahku. Aku menutup pintu besi yang kokoh, meninggalkan kotoran dari kesalahan mereka di luar. Diam-diam, tanpa sisa belas kasihan, aku menepis rintik hujan di kegelapan. Setelah periode 6 bulan, hukuman atas kejahatan ekonomi itu membawa Tirta divonis 18 tahun penjara karena pemalsuan dokumen, melemparkan sisa-sisa menyedihkan dari dirinya ke dalam kegelapan. Selingkuhannya yang palsu itu kini diburu dengan surat perintah penangkapan internasional, DPO, sebagai kaki tangan. Hartanya disita dan ia dikejar oleh Interpol ke seluruh dunia. Ibunya, karena hidup melarat tanpa dukungan, terkena stroke berat yang menyebabkan kelumpuhan. Ia kini hidup vegetatif mengandalkan belas kasihan sumbangan dari kerabat jauh di sebuah desa yang terlupakan. Sementara aku, duduk di kursi direktur utama dari Imperium Property. Dalam setahun, aku merestrukturisasi perusahaan dan membawanya ke puncak daftar bursa saham. Ketika hari ini aku berdiri di dekat jendela gedung kantorku, mengagumi matahari terbenam, aku merasakan kedamaian mutlak di hatiku. Aku telah melepaskan hasrat untuk balas dendam. Aku memaafkan diriku sendiri atas kesalahan masa lalu dan meninggalkan kebencian jauh di dalam bayang-bayang, membebaskan hatiku untuk dapat sepenuhnya menikmati kemerdekaan yang kuperoleh kembali. Membebaskan hati dari penjara, untuk bergerak kuat melampaui kegelapan para penjahat menuju matahari, di gedung kekuatan yang indah, dengan pengampunan tanpa tangisan dingin. Perempuan. Wahai para perempuan, jika ada yang mengatakan kepadamu bahwa berkorban diri demi seorang pria itu sepadan, jangan pernah mempercayainya. Jadilah mandiri. Jagalah modalmu sendiri dan harga dirimu. Ketika serigala pengkhianat menunjukkan taringnya, jangan menyerah. Usap air matamu, angkat kepalamu dengan senyum bangga dan melangkahlah menuju cahaya, tinggalkan pembohong itu di dalam kegelapan. Ketika seseorang mencoba menghancurkanmu, potong kerugianmu dan bangkitlah dari abu. Kekuatan sejati dan kemandirian akan selalu menyelamatkanmu. Karena kehormatan dari kekayaan tanpa kebusukan akan menyelamatkan hati. Dan yang jatuh tidak akan bisa menghapus kemarahan dari matanya. Kisah ini semoga memberikan senyuman di banyak bayangan hati yang kesepian. Apakah kalian menyukai perjalananku? Berikan suara, like, dan subscribe agar kita bisa terhubung bersama. Untuk berjuang dan menunggu dalam kebanggaan yang luar biasa. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Kemenangan dalam kekuatan yang indah akan melemparkan kita ke podium kehidupan di bawah sinar matahari.